yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Terang telah bersinar atas mereka yang diam di negeri kekelaman. Lilin yang bersinar sebagai tanda bahwa kita bersedia menjadi pembawa terang di dalam kehidupan. Cahaya Natal menjadi lambang kehadiran Kristus, sang terang sejati yang menghalau kegelapan dunia. Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang berbahagia, selanjutnya akan kita ikuti prosesi penyalaan lilin. Berkenan untuk menyalakan lilin yang pertama kepada yang terhormat Wali Kota Surakarta Bapak NX Hadi Rudiati. Untuk selanjutnya lilin yang kedua dan untuk lilin yang ketiga oleh Sekretaris Daerah Kota Surakarta Bapak Insinyur Budi Kristianto MS. Dan selanjutnya lilin keempat oleh Trianing 0735 Surakarta Bapak Ardi Ahwan. Dan selanjutnya lilin kelima oleh Dandim Pom Bapak Sony Yusdar Pom. Dan selanjutnya lilin yang keenam perwakilan suster. Oleh Ketua Panitia Bapak Dr. Andes Toto Amando MM. Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang dikasihi Tuhan, marilah kita masuk dalam suasana hening. Kita ciptakan kedamaian untuk sejenak berdoa dan mendengarkan sabda Tuhan. Kita rasakan kehadiran Tuhan Yesus Kristus hadir di tengah-tengah kita. Untuk selanjutnya doa dan renungan Natal akan disampaikan oleh yang terhormat Romo Agustinus Sudarisman PM. Disilakan. Bapak Wali Kota Surakarta beserta jajaran dan saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi berkah dalam. Selamat Natal, selamat tahun baru, shalom untuk kita semua. Sebetulnya saya tidak perlu berdiri lagi di sini karena renungan tadi sudah disampaikan oleh Prodiakon terpilih. Saya tinggal mengatakan silahkan lanjutkan, Tuhan memberkati, yuk rampung. Tetapi supaya memenuhi tugas saya juga tidak akan membacakan sabda Tuhan. Toh sabda Tuhan sudah dihafal oleh Bapak Wali Kota karena dengan buku tadi. Bapak Ibu juga sudah membaca atau merenungkan di gereja masing-masing, entah malam Natal, entah Natal pagi. Maka
Saya hanya ingin menyampaikan catatan kecil saja, tambah-tambah urun renungan kepada Bapak Wali Kota. Pada tahun ini yang sudah menjadi tradisi yang amat bagus di negara Indonesia yang kita cintai, dua pimpinan gereja Kristen dan Katolik, PGI dan KWI, selalu membawa pesan Natal bersama. Saya baru tadi mau berangkat, sadar itu betapa itu sendiri harus bisa dan pantas disyukuri. Dua pemimpin agama membuat pesan bersama tentang Natal sudah bertahun-tahun. Amin. Dan tahun ini mengajak merenungkan tema seperti terpampang di belakang saya. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hati. Kita bertanya, mengapa PGI dan KWI mengajak merenungkan tema itu? Sekurang-kurangnya yang pertama kita diajak untuk merenungkan makna Natal yang paling pokok, yaitu merasakan kasih Allah yang amat sangat besar. Maka dalam pesan Natal dikatakan begini: karena kasih-Nya yang begitu besar kepada manusia, Allah telah mengutus putranya ke dunia, mengosongkan diri menjadi manusia agar manusia beroleh hidup berkelimpahan. Dengan itu kita disadarkan bahwa kelimpahan hidup akhirnya harus disandarkan bukan pada kekuatan manusiawi kita, tetapi pada karya dan kasih Allah sendiri. Kita bertanya, mengapa tema ini dipilih? PGI dan KWI mengajak untuk sadar bahwa akhir-akhir ini bangsa ini mengalami kecemasan. Sebagai bangsa yang beragam, jalinan dan tenungan persatuan mulai tercabik dan robek. Pancasila sebagai dasar yang merengkuh seluruh elemen bangsa terancam oleh persaingan politik dengan menghalalkan segala macam cara. PGI dan KWI menuliskan lebih, ada pihak-pihak yang tergoda untuk menempuh jalan dan cara yang berbeda dengan dasar kebangsaan kita, yakni Pancasila. Menyadari itu, kami sebagai warga gereja Katolik pun mempersiapkan Natal dengan mendalami nilai-nilai Pancasila 4 pekan. Karena kami yakin, dan moga-moga kita juga yakin, nilai-nilai Pancasila itu sendiri merupakan perwujudan dari ajaran kekristenan kita, ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, bermusyawarah, dan membangun keadilan. Bukankah itu nilai-nilai ajaran Kristiani? Maka bagi kita warga dan kawanan kecil di tengah bangsa yang beragam dan besar ini, Pancasila bukan beban, tetapi dukungan untuk mewujudkan iman kita di tengah bangsa yang besar ini. Sebagai kawanan kecil, kita tidak akan mampu menyelesaikan persoalan besar, maka mesti mengandalkan pada kekuatan Allah sendiri. Itulah mengapa damai sejahtera Yesus Kristus dimohon memerintah, merajai hati kita. Saudara-saudari yang terkasih, sebab hanya damai sejahtera Kristuslah yang menguasai hati, akan memampukan kita buka diri, merangkul, menyambut sesama anak bangsa yang berbeda dan merajut persatuan, menatap masa depan yang semakin cerah. Kita bersyukur bahwa gereja menjadi kan kita untuk sadar bahwa Tuhan itu milik semua saja, bukan hanya milik orang berketuhanan dalam arti beragama, milik semua kita dalam Gusti. Oleh karena itu, pesan Natal harus mengalir
untuk membangun segala macam dimensi hidup, memperjuangkan keadilan, memperkecil jurang kaya miskin, memberantas korupsi yang semakin hari bukan semakin berkurang tapi semakin menampakkan dirinya, terbukti sekian banyak ditangkap oleh KPK. Kita berharap yang nakalan di sini tidak ikut tertangkap. Amin. Tetapi tertangkap oleh Tuhan supaya apa? Supaya bisa merobohkan tembok memisahkan antar golongan, agama, suku dan ras. Tetapi PGI dan KWI juga memuat pesan Natal juga harus merengkuh dan mencintai alam di sekitar kita, lingkungan kita. Supaya apa? Supaya kita menjadi bagian dari alam ciptaan Tuhan. Sedikit yang saya syukuri di akhir-akhir ini ketika Solo kehujanan. Tahun sebelum 2017, nek udan pirang-pirang wis banjir. Iki kok ora. Lalu kita bisa melihat sungai-sungai di kota Solo rupanya sedang berbenah diri. Maka tepuk tangan yang merawat sungai ini. Nah, saudara-saudari yang terkasih, saya mengajak bertanya, apa yang jadi tanda kalau damai Kristus memerintah hati kita? Dalam permenungan saya Natal tahun ini, damai Kristus memerintah kita. Tandanya adalah ketika kita bisa mengerti, merasakan, mengalami kapan Yesus lahir dan di mana Yesus lahir. Kapan Yesus lahir? Bapak Ibu mau menjawab? Oh, tidak usah, karena tidak ada hadiah sepeda. Kita harus rasa menjawab kapan Yesus lahir, bukan hanya dengan satu jawaban. Pertama tentu 25 Desember. Siapa yang membantah? Pasti tanggalan merah. Jalan-jalan sekitar tanggal selari Desember macet. Aksesoris Natal sudah dipasang di berbagai tempat dan libur pasti terjadi. Peristiwa 25 Desember Natal sudah menjadi realita di bumi ini, tak terbantahkan. Sudah menjadi sesuatu yang ditawarkan, bahkan dimasuki oleh lorong-lorong haus dan haus. Silahkan baca dan cermati iklan. Maka merayakan Natal selama Desember sudah langsung bersentuhan dengan ancaman konsumerisme. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, yang kedua, Yesus lahir kapan? Hari ini. Lukas Penginjil ketika menceritakan Natal mengatakan, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dengan mengatakan hari ini lahirnya Kristus, memesan agar siapapun yang membaca Injil itu, yang mengaku diri merayakan Natal, bisa menghadirkan Tuhan dalam hidupnya dengan kelakuan hidupnya. Maka semangat Natal sederhana, lemah lembut, kebersamaan, persaudaraan seperti siang ini terjadi, mesti menjadi wujud. Ini loh Tuhan hadir hari ini. Yang ketiga, kapan Yesus lahir? Jawabannya embung. Kita harus rasain dengan jawaban embung. Orang ngerti, maka tidak usah gelisah kalau ada pertanyaan KTP Yesus kuwi kelurahan endi? Sing cetha bukan kelurahan di Solo ini. Mana akte kelahiran Yesus? Jam berapa dia lahir? Dokter sopo? Rumah sakit endi? Tidak ada jawaban yang pasti. Tetapi jawabannya harus dengan rendah hati mengatakan tidak tahu. Untuk mengatakan apa jawaban itu? Berurusan dengan iman, berurusan dengan Tuhan,
kita tidak akan tahu semuanya. Supaya dengan demikian rendah hatilah manusia, karena Allah lebih besar daripada yang bisa kita pikir. Oleh karena itu, bukan aku tahu supaya aku percaya, tetapi aku percaya supaya aku tahu. Itu kata-kata saleh seorang bernama Anselmus. Maka saudara-saudari yang terkasih, Natal yang berarti menjawab pertanyaan Yesus hadir lahir embuh ngerti, mengajari kita untuk rendah hati. Dalam beriman mesti ada ruang di hati pikiran kita, tidak tahu semua tentang Gusti Allah. Saudara-saudari yang terkasih, terakhir, merayakan Natal berarti tahu, mengerti, merasakan Tuhan Yesus lahir di mana. Kami yang di gereja Katolik malam Natal itu ada referen, ada juga dalam Injil Lukas disebutkan bahwa maka Yesus lahir di kota Daud, tetapi ada dua kota Daud, satu Bethlehem, satu Yerusalem. Yesus memilih Bethlehem untuk tidak milih Yerusalem. Saya bertanya tadi lewat WA, kok orang milih Yerusalem, bos? Nong Yerusalem aku bakal dipateni tur yo meneh tekan seperti saya dari rebutan Israel dan Palestina menggoda kasih Natalan menurut. Oleh karena itu, Bethlehem itu kan dulu kota suci, oke. Tetapi akhirnya Yesus harus lahir di mana? Di kota Solo, dalam hati kita yang merayakan Natal. Amin. Mari saudara-saudari kita jadikan kota suci bukan hanya Bethlehem, tetapi kota tempat kita menghirup napas, karena napas adalah Allah sendiri yang hadir dalam hidup kita. Selamat Natal, Tuhan memberkati. Rahmat Tuhan untuk kita semua menjalani tahun 2018. Amin. Terima kasih. Thank you.